Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan tugas agropolitan kami dari Nergene, yaitu mereview jurnal. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Jida Gabriela Sondak, Priscilda Azalea, Randus Toar, Stephen Rejo, dan Kirisila Atung tidak aktif. Kita masuk pada materi yang akan dibawakan oleh Priscilda Azalea. Yang pertama ada identitas jurnal. Yang pertama judul. Jurnal yang kami ambil yaitu evaluasi pengembangan kawasan agropolitan pada komoditas kopi di Desa Caranggulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Tahun jurnal Oktober 2016, penulis Sanu Baktiar dan Indah Prabawati, Sarjana Sosiologi MSI. Tujuan dan subjek penelitian. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengevaluasi pengembangan kawasan agropolitan pada komoditas kopi di Desa Caranggulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak pelaksana PKA dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang dan aparatur desa Caranggulung serta dari pihak sasaran PKA yaitu kelompok tani Desa Caranggulung. Oke, baik, kita masuk pada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif, kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Caranggulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nah, fokus dari penelitian ini adalah indikator-indikator kebersihan pengembangan kawasan agropolitan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah kegiatan pengembangan kawasan agropolitan berhasil atau gagal. Nah, subjek penelitian adalah pihak yang dianggap memiliki kompetensi terkait kajian yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengembangan kawasan agropolitan pada komoditas kopi di Desa Caranggulung telah memberikan peningkatan pada produktivitas hasil tanam kopi dan meningkatkan pendapatan petani kopi serta menjadikan petani kopi lebih berkualitas dalam menjalankan kegiatan pertanian kopi mereka. PKA juga telah dapat menumbuhkan lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Caranggulung. Namun, dalam kegiatan PKA masih terdapat permasalahan yang terjadi hambatan dalam pengembangan agropolitan di Desa Caranggulung, yaitu mengenai investasi. Kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan kawasan agropolitan pada komunitas kopi di Desa Caranggulung telah memberikan perubahan positif terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani kopi serta memberikan peluang kerja baru bagi penduduk setempat. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama dalam hal investasi. Selanjutnya, pada penelitian ini, kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan kawasan agropolitan pada komoditas kopi di Desa Caranggulung adalah memberikan pelatihan pertanian kopi dan bantuan alat produksi kopi kepada petani kopi.
Hal ini dilakukan untuk membantu meningkatkan hasil produksi dan penebangan bagi petani kopi. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kawasan agropolitan pada komoditas kopi di Desa Carangwulung adalah kurangnya pemberian pelatihan kopi oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam pengembangan kawasan agropolitan dan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Review. Namun, kekurangan dari penelitian ini tidak dijelaskan mengenai pengaruh pengembangan kawasan agropolitan pada pendapatan petani kopi di Desa Carangwulung. Jika penelitian tidak menjelaskan pengaruh pengembangan kawasan agropolitan pada pendapatan petani kopi di Desa Carangwulung, itu dapat dianggap sebagai kekurangan. Pengaruh pendapatan adalah salah satu aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan, terutama jika tujuan dari pengembangan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Satu, ketidakkelengkapan analisis ekonomi. Kekurangan utama adalah tidak adanya analisis yang mendalami mengenai dampak pengembangan kawasan agropolitan pada petani kopi. Kurangnya data atau temuan terkait perubahan pendapatan petani kopi dapat mengurangi kebermanfaatan hasil penelitian ini dalam konteks ekonomi. Kedua, keterbatasan interpretasi dalam sosioekonomi. Penelitian mungkin gagal memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak sosioekonomi pengembangan kawasan agropolitan jika tidak ada analisis khusus terkait pendapatan petani kopi. Tanpa informasi ini, sulit untuk mengevaluasi sejauh mana pengembangan tersebut memberikan manfaat ekonomi kepada komunitas setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 4. Kurangnya pengungkapan keterbatasan. Jika penelitian menyadari ketidaklengkapan dalam mengukur pengaruh pengembangan kawasan agropolitan pada pendapatan petani kopi, sebaiknya hal ini diakui dan dijelaskan secara jujur di bagian keterbatasan penelitian. 5. Kesimpulan tidak memadai. Kekurangan ini dapat menciptakan kelemahan pada kesimpulan penelitian karena tidak mempertimbangkan aspek ekonomi yang penting dalam konteks pengembangan kawasan agropolitan. 6. Ketidakpastian dampak. Tanpa analisis pendapatan kopi, ada ketidakpastian mengenai sejauh mana pengembangan kawasan agropolitan benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka. Saran. Untuk meningkatkan kualitas penelitian, disarankan agar penulis menambahkan analisis pendapatan petani kopi dalam tulisannya. Dengan melakukan hal ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial terhadap pemahaman kita tentang efektivitas pengembangan kawasan agropolitan pada tingkat pendapatan individu. Itulah hasil presentasi tugas review jurnal dari kami. Sekian dan terima kasih.